Mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab, Pak. Dan ini insya Allah adalah pertemuan ketiga ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita ada tugas, Pak ya. Kita ada tugas dan yang sudah mengumpulkan siapa aja, Pak? Pak Amir ya udah ya? Udah Ustaz ya. Amir udah. Pak Dedi belum kayaknya ya? Belum Ustaz, Afwan 2 hari sakit Ustaz. Oh Masya Allah, syafakallah. Sakit apa Pak Dedi? Agak demam Ustaz. Oh, WFH berarti? WFH berarti Pak Dedi? Iya Ustaz, WFH. Sekarang gimana? Alhamdulillah udah baikan Ustaz. Udah baikan ya, Masya Allah. Ini teman kita satu lagi nggak masuk lagi nih hari ini nih. Halo. Kasih nyusul ya Ustaz. Boleh Pak. Diatur aja Pak. Yang Pak Amir, yang Pak Amir juga belum kasih feedback ya Pak Amir ya. Ya Ustaz. Iya, yang tugasnya Pak Amir juga belum mana kasih nilai kan Pak? Iya, dia kalau dikasih feedback biar diperbaiki, biar dipelajari Ustaz ya. Iya. Kalau itu ya. Sengaja belum mana belum mana kasih feedback. Ana bilang wah baru Pak Amir aja nih yang ngirim, Ana bilang gitu. Ya, qadarullah Pak Dedi sakit ya. Iya, qadarullah. Insyaallah setelah ini nanti Ana kasih feedback untuk Pak Amir ya. Iya. Semoga jadi bahan pembelajaran juga. Baik, insyaallah kita mulai Pak. Ana share screen dulu ya. Bismillah. Sudah tampil Pak? Sudah tampil ya? Ya, baru start itu Ustaz, belum kelihatan filenya ya. Oh, masih loading ya? Masih gelap Ustaz. Masih gelap. Berat berarti laptop Ana ya? Udah ya? Iya ini. Udah Ustaz. Subhanallah, ini berat juga berarti laptop Ana ya? Iya. Nah, insya Allah kita pertemuan yang ketiga ya. Iya, boleh. Silakan Pak Dedi. Anang lihat status Ustadz wakaf buku untuk perpustakaan di mana Ustadz? Di Pondok Pesantren Al-Madinah, Pak. Oh, di luar Jakarta ya Ustadz? Iya, di Prabu Mulih, di Sumsel, Pak. Oh iya, Ustadz. Iya, kalau Bapak mau berpartisipasi boleh Pak. Pondok kita belum ada perpus nih. Insya Allah. Iya. Insya Allah Ana ngajar di sana nanti Pak. Bismillah. Oh ya. Insya Allah di tahun ajaran depan 2021-2022 Insya Allah. Oh ya Ustaz. Baik Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Baik ya, coba kita masuk ke materi dulu Pak. Siap Ustaz. Iya. Kita pertemuan yang ketiga yaitu pembagian fiil dari sisi bentuk transitif dan ilat ya. Kemudian yang kedua insya Allah kita akan belajar dhamir ya. Kemudian penjelasannya di sini akan menjelaskan fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amar serta contohnya. Kemudian menjelaskan fiil itu ada dua, ada fiil lazim. Apa fiil lazim Pak, masih ingat nggak? Pak Amir? Ya Ustaz.
Fi'il lazim masih ingat nggak Pak pertemuan kemarin? Fi'il madi, Fi'il lazim. lazim, Kata kerja. Kata Yang telah kerja. lewat. Kata Telah lampau. telah lampau. Belum tepat Pak. Oh, belum. Fi'il lazim. lazim yang ini Ustaz, yang tidak mengandung huruf 3 huruf itu Ustaz. Alif, Coba. waw dan ya. Belum tepat Pak. Belum tepat. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Tidak betul objek. Adapun fi'il muta'addi, Ustaz nanyanya fi'il lazim atau fi'il madi tadi? fi'il lazim. Oh, lazim. Lazim. Iya, fi'il lazim yang tidak butuh objek. Kalau yang muta'addi Pak Dedi? Fi'il yang membutuhkan objek. Iya, betul sekali ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Inilah yang tadi dijawab oleh Pak Amir, yaitu fi'il yang ada huruf matnya, alif, waw, ya. Ya. Kemudian kita akan mengenal 14 domir. Wah, ini insya Allah mudah Pak, hari ini insya Allah mudah ya. Baik, ini target kita hari ini pertemuan ketiga dan hampir semuanya sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Namun insya Allah hari ini kita bahas kembali Pak ya. Pertemuan ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke bukunya. Halaman berapa bukunya Pak? Ya. Halaman berapa bukunya? Kemarin terakhir sampai mana kita? Isim jamik ya Pak ya? Ingat nggak? Ya, ini Ustaz. Ya, ini Ustaz. Ini kan halaman 30 ya? Ya, Ustaz. Ya. Baik. Bismillah. Jadi kita ulangi lagi yang ini berarti. Nah, mana dia tadi? Font. Nah, ini ya. Kita udah ya. Nah, kita masuk ke sini aja dulu, Pak. Baik, bismillah. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang domir. Ad-domir. Domir adalah kata ganti. Jika kita bicara tentang kata ganti, maka ada 3 pembahasan kata ganti. Kata ganti orang pertama disebut dengan mutakallim. Kemudian kata ganti orang kedua disebut dengan mukhatab. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga disebut dengan ghaib. Ghaib ya. Domir ghaib adalah kata ganti orang ketiga. Kemudian mukhatab kata orang kedua. Kemudian mutakallim kata ganti orang pertama. Ini ditinjau dari kata gantinya. Kata ganti ini juga dilihat dari jenisnya. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi baik mukhatab maupun ghaib ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Adapun untuk yang mutakallim maka sama. Untuk muzakkar dan muannas sama ya. Maka totalnya ada 14. Sekarang kita coba Pak, ada yang sudah hafal kemarin domir? Pak Amir sudah hafal Pak Amir? Belum dinyalakan suaranya Pak Amir. Ya, Ustaz Taban. Ya, sudah hafal ya?
Ya, insya Allah Ustaz. Ya, sebelum Pak Amir setorkan, kita baca sama-sama dulu ya Pak. Ana baca, terus Bapak-Bapak mengikuti ya. Bismillah. Huwa huma hum. Huma huwa hum. Nah, sekali lagi. Huwa huma hum. Huwa Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Baik. Anta antuma antum. Anta antuma antum. antum. Baik. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana Ana nahnu. nahnu. Baik, sekali lagi ya Pak, ikutin Ana ya, tanpa lihat di layar ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. antum. Anti antuma antunna. Anti Anti antuma antuna antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. nahnu. Baik, sekali lagi ya, biar 3 kali ya Pak. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma huma. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Coba Pak Dedi. Hiya huma hunna. Hiya huna humma. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum semua. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Nah, mumtaz. Sekarang Pak Amir, boleh Pak, setoran Pak. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Mumtaz, barakallahu fiik Pak Amir. Boleh tanya-tanya ya Pak. Huwa artinya apa Pak? Ya, Mak? Ya? Huwa. Huwa dia laki-laki sendiri. Iya, dia satu orang laki-laki. Kalau hum? Hum mereka laki-laki. Masya Allah, mumtaz. Satu lagi ya Pak Amir. Kalau hunna? Hunna mereka perempuan. Mereka perempuan. Mumtaz, barakallahu fiik. Ayo Pak Dedi. Sekarang Pak Dedi setoran. Hunna huma hunna. Huwa huma hum. Huwa huna hum. Huwa huma hum. Huna huma huna hum. Huma huna hunna. Ulangi. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Mumtaz. Yang kedua. Hiya. Hiya huma hunna. Nah, mumtaz. Ulangi sekali lagi. Huwa huma hum. Huma huwa hum. Huwa dulu. Huwa. Huwa huma hum. Mumtaz. Lanjut. Hunna huma. Hiya huna humma. Hunna. Hiya huma hunna. Hunna. Iya. Ya, ulangin Pak. Hiya huma hunna. Mumtaz. Lanjut. Anta antuma antum. Mumtaz. Lanjut. Anti antuma antunna. Mumtaz. Satu kali lagi. Ana nahnu. Ana nahnu.
Ana nahnu. Mumtaz. Boleh tanya-tanya ya Pak Dedi? Kalau antum artinya apa Pak? Kamu berdua Ustadz, laki-laki. Antum. Oh, antum kalian Ustadz, Kalian. Laki perempuan. laki-laki. Laki. Mumtaz. Kalau antunna. Antuma Ustadz. Antunna. Kalian jamak perempuan Ustadz. Wah, mumtaz. Kalian perempuan ya. Kalau terakhir, nahnu. Kami atau kita. Mumtaz ya. Nah, inilah Bapak-bapak, tolong dihafalkan 14 ini ya. Karena ini kuncinya. 14 ini adalah kuncinya bahasa Arab. Jadi mohon diulangi. Tapi sebelum kita lanjut, sekali lagi ya, kita hafalin bareng-bareng ya, biar hafal semua. 1, 2, 3. Bareng-bareng sama Ana. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Baik, barakallahu fiik. Udah bagus Pak, tinggal dilancarkan. Ini udah jelaskan kemarin ya, ada yang sama antara laki perempuan, huma dan antuma. Huma berdua, dia laki-laki maupun perempuan. Antuma kalian berdua, laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Nah, kita masuk yang di sini nih. Nah, kemarin kita di sini kan isim. Isim itu ada dua, ditinjau dari asal usulnya. Ada namanya isim jamid, isim yang tidak ada asal usul. Artinya dari Arab sudah begitu. Qolamun, qolamun. Jadi tidak ada perubahan katanya. Disebut dengan jamid, yaitu isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Jadi dari asal katanya sudah seperti itu. Qolamun, qolamun. Ada juga isim yang dibentuk dari kata lain, namanya isim mushtaq. Isim inilah yang dipelajari di ilmu shorof. Isim mushtaq inilah yang dipelajari di ilmu shorof. Kenapa? Karena dia berubah-ubah. Kadang-kadang kataba, kadang-kadang kitabun, kadang-kadang maktabun, kadang-kadang maktabatun, kadang-kadang katibun. Pokoknya berubah-ubah nih. Begitu juga sajadah, sujud. Kadang-kadang sajadah, kadang-kadang masjidun, kadang-kadang sajadatan, ya, kadang-kadang sajidun, pokoknya dia berubah-ubah. Ini yang dikenal dengan isim mushtaq. Ya, mushtaq inilah yang kita pelajari di ilmu shorof. Baik. Coba nih anak tutup nih, anak tanya. Pak Amir, apa yang dimaksud dengan isim jamid? Pak Amir? Pak? Belum dinyalakan suaranya. Ya, isim yang mengalami perubahan Ustaz, atau dari sananya memang seperti itu. Oke. Isim yang tidak ada perubahan, isim yang tidak dibentuk dari kata lain ya Pak ya. Baik, Mumtaz Pak Amir. Pak Dedi, kalau isim mushtaq, apa isim mushtaq? Isim yang merupakan turunan dari kata lain Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Dan inilah yang dipelajari di ilmu shorof. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Nah, ini pembahasan terakhir dari yang pertemuan kita sebelumnya yang belum kita bahas, yaitu huruf Arab yang memiliki arti. Kalau kita bahas di awal sekali Pak ya, kalau kita masih ingat ya di awal sekali. Nah, kalimat itu kata dalam bahasa Arab ada 3. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Fi'il sudah kita bahas. Madin, mudhari', amr. Isim juga kita bahas. Ada adat, ada nau, ada jumlah bilangan, ada juga yang
jenis. Nah, sekarang kita bahas tentang apa ini, Pak? Al-harfu. Huruf. Ya, al-harfu atau Al-harfu. huruf. Ya, atau huruf. Apa kata penulis di sini? Huruf secara bahasa memiliki arti huruf sebagaimana yang kita dalam bahasa Indonesia yang ada 12 huruf. Jadi huruf artinya huruf. Kalau di Indonesia ada 26 huruf tersebut dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Bedanya kalau di bahasa Indonesia mungkin A sampai Z ini tidak ada makna, tidak mengandung makna, maka dia tidak bisa disebut sebagai kata. Betul Pak ya? Ya Ustaz. Nah, kalau di bahasa Arab ini juga ada huruf, tapi huruf dalam bahasa Arab ini ada terbagi dua namanya. Yang pertama namanya huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah, sama persis dengan huruf di Indonesia, yaitu huruf alfabet. Ada juga namanya huruf ma'aniyah. Huruf ma'aniyah. Jadi huruf ada dua, ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'aniyah. Apa ini maksud huruf hijaiyah? Alfabet. Ya, kalau kita bahasa Indonesianya alfabet. Kalau bahasa Arab ya bukan alfabet, tapi alif sampai ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zai sampai ya, itu huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini dia sama seperti alfabet, tidak punya makna, maka huruf ini tidak bisa disebut sebagai kata. Ya. Namun dalam bahasa Arab ada yang berikutnya, yaitu adalah huruf ma'aniyah. Huruf ma'aniyah. Apa yang dimaksud dengan huruf ma'aniyah? Adalah huruf yang memiliki arti atau makna. Nah, bisa jadi huruf ma'aniyah ini terdiri dari satu huruf ataupun lebih gitu. Contohnya ini K. K, huruf K memiliki arti. Apa arti K, Pak? Seperti. Jadi K itu ada maknanya. Contohnya kita mengatakan dalam bahasa Indonesia wajhuka kal qamari. Wajahmu seperti bulan. Artinya banyak jerawatnya ya. Iya. Kemudian ada juga huruf sin, Pak, huruf sa. Sa artinya akan. Kalau kita gunakan dalam kalimat, contohnya apa? Saat tubuh, aku akan menulis. Jadi sa ada artinya. Atau li. Nah, ini harokatnya jadi kasroh ya, li. Ini juga ada artinya. Contohnya kita mengucapkan lillahi ta'ala. Ini kan sering sekali kita ucapkan lillahi ta'ala. Li untuk Allah. Artinya apa lillah? Untuk Allah. Ya. Jadi li ada arti. Atau ba. Ba artinya dengan. Sebagaimana yang sering kita sebut. Bismillah. Apa arti bismillah, Pak? Dengan nama Allah. Ini huruf tapi punya makna. Atau fa. Fa. Ini sering juga kita sebut. Idza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Apa arti fayakun, Pak? Maka jadilah. Maka fa ini punya makna. Atau huruf wa. Wa ini Masya Allah udah melekat dengan lisan kita ya. Contohnya apa? Ahmad, wa Muhammad, wa Isa, wa Musa. Ahmad dan Muhammad dan Musa dan Isa dan Ilyas dan wa dan seterusnya. Nah, ini huruf-huruf yang huruf hijaiyah yang punya makna ini, maka dia disebut dengan huruf ma'aniyah. Inilah yang kita bahas dalam pembagian kata bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada kata. Kata ini terdiri dari fiil, ada isim, ada huruf. Huruf yang dimaksud adalah huruf ma'aniyah, yaitu huruf yang punya makna. Nah, namun selain huruf yang jumlahnya satu-satu begini,
ada juga huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Nah, huruf terdiri dari beberapa huruf gimana tuh? Ini dia tidak bisa disebut sebagai kata, Pak. Dalam bahasa Arab ini huruf gitu. Contohnya apa? Fi. Fi ini terdiri dari 2 huruf. Apa aja, Pak? Ada huruf fa, fa dan ya. Ini walaupun dia terdiri dari 2 huruf, dia belum bisa disebut sebagai kata atau disebut sebagai isim atau fiil. Dia tetap disebut huruf, tapi huruf yang dibagi di dalam kata. Jadi kata ini atau huruf ini dia kata, kalimat dalam bahasa Arab. Tapi dia bukan isim atau fiil, tapi dia huruf. Gitu ya. Apa arti fi, Pak? Di dalam. Di dalam. Contohnya apa? Fil masjidi. Fil Ibadi. fil masjidi. Di mana artinya? Di dalam Masjid. masjid, ya. Fil baiti, di dalam rumah. Baik. Kemudian ala, apa arti ala, Pak? Di atas. Di atas. Contohnya apa? Pak Amir jalasa alal kursiyi. Alal kursiyi. Artinya apa? Duduk di atas Amir kursi. berada di kursinya. Ya, Pak Amir duduk di atas kursi. Kemudian an, apa arti an? Dari. Dari, ya. Biasanya an ini nempel di hadis Nabi, Pak. Contohnya apa? An Abi Hurairah, ya. Sangat jarang sekali kita mengatakan min Abi Hurairah, ya. Tapi kita sebutkan an Abi, artinya dari Abu Hurairah. Kemudian ila, apa arti ila, Pak? Nah, misalnya Pak Denny nanya ke Pak Amir, ila aina Pak Amir, mau kemana Pak Amir? Pak Amir jawab, ilal masjidi, artinya Mau ke masjid. mau ke masjid. Iya. Terakhir min, ya, min. Nah, min ini dari. Biasanya kita nanya, misalnya Pak Amir tanya Pak Dedi, wa min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya apa? Minal masjidi. Dari masjid. Taib. Nah, terus di sini dikatakan di antara huruf-huruf di atas ada yang termasuk huruf jar. Masih ingat nggak huruf jar? Ada 8, Pak. Nah, huruf jar inilah yang menyebabkan kalimat atau kata setelahnya menjadi kasroh. Nah, huruf jar ini ada 8. Masih ingat nggak? Ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, ya, gitu ya. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, ya. Tuh, maka kita lihat contohnya di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Kenapa hi? Karena ada huruf lam. Baik. Jadi pasti kasroh. Ayat kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Rabbi? Kenapa enggak Rabbu? Karena sebelumnya ada huruf ada bi, mumtaz. Nomor 3, alladzi waswisu fi sudurin nas. Kenapa sudurin nas? Kenapa riba? Karena ada fi. Yang keempat, ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Kenapa arsy? Kenapa enggak arsyu? Karena ada ala di depannya. Mumtaz. Ini semua dikenal dengan huruf, dan huruf-huruf yang dapat menjadikan kasroh namanya huruf jar, ya. Huruf apa, Pak Dedi? Huruf jar. Huruf jar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak?
Yang tadi Ustadz Yang mana? yang huruf hijaiyah memiliki arti. Huruf ma'aniyah namanya. Itu harokatnya udah ini ya Ustadz, udah baku ya. Ka, Iya. sa, li, ma, bi, fa itu. Iya betul, hurufnya sudah, mana tadi? 31 ya. Ya, ini sudah baku Pak. Ka, sa, li, bi, fa, wa ini udah kaku, udah baku dia. Sudah nggak berubah menjadi ki atau ku, nggak bisa. Udah tetap dia. Begitu juga fi, ala, an, ila, min gitu. Kenapa ala, kenapa nggak ali, kenapa an, kenapa nggak anu, itu nggak bisa, udah dari sananya, nggak berubah dia. Baik, ada lagi Pak? Berarti ini nggak perlu disorof ya Ustadz kalau yang ini ya Ustadz? Enggak, ini pembahasannya di huruf saja. Sebenarnya sorof itu di fi'il Pak. Di fi'il ya Ustadz? Fi'il gitu. Fi'il, nanti di fi'il balik dia ke isim, yaitu isim isim apa Pak? Isim yang isim mushtaq. Isim yaitu yang ada yang turunannya tadi ya. Nah, latihannya kita lewat aja. Kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini nih. Ya. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pembahasan tentang at-tasrif. Apa itu at-tasrif, Pak? At-tasrif berawal atau berasal dari kata sorof. Apa arti sorof? Merubah. Iya, tukar Pak. Sorof itu tukar. Ilmu tentang penukaran kata atau perubahan kata. Jadi sorof itu artinya merubah atau tukar Pak. Di menukar-nukar gitu ya. Makanya kita kalau mau lebaran biasanya kita melakukan akad sorof, yaitu akad tukar menukar. Tukar apa Pak? Uang 100.000 satu lembar menjadi uang 10.000 atau 20.000 atau 5.000. Gunanya untuk apa? Bagi-bagi keponakan. Ya, itu namanya sorof Pak, tukar. Ya. Nah, di sini juga sama. At-tasrif artinya tukar menukar atau perubahan, merubah atau menukar. Apa yang dirubah, apa yang ditukar, yaitu fi'il. Fi'il apa saja? Ya, fi'il yang kita bahas kemarin, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ini yang kita rubah-rubah gitu ya. Nah, secara umum petanya untuk menggambarkan fi'il ini, maka kuncinya ada beberapa hal yang harus Bapak-Bapak ingat. Ketika kita belajar sorof, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perubahan dari satu kata. Ada 10 perubahan dari satu kata yang dipelajari di sini. Yang setiap katanya mewakili makna tersendiri. Contoh, ketika ini fi'il ya Pak ya. Ketika kata kerja lampau atau fi'il madi, maka kita bacanya fa'ala. Bacanya apa? Fa'ala. Fa'ala. Ya, ini fi'il madi. Namun ketika fi'il mudhari, fa'ala ini berubah menjadi yaf'alu. Yaf'alu. Dia berubah saat fi'il mudhari. Kemudian ketika berubah menjadi kata benda yang di kata jeren itu apa? Kata benda yang bermakna kata kerja. Nah, ini masdar. Masdar itu adalah membedakan kata kerja, yaitu kata benda yang bermakna kata kerja. Masdar namanya. Maka berubah menjadi fa'lan. Untuk menunjukkan pelaku itu disebut dengan isim fa'il. Kita sebut fa'ilun. Untuk menunjukkan objek atau yang disebut dengan isim maf'ul kita sebut maf'ulun. Ya.
Maf'ulun. Kemudian ketika kita merubah ini jadi perintah, yaitu fi'il amr, kita menjadi if'al. Jadi fa'ala yaf'alu if'al. Ketika kita melarang, namanya fi'il nahi kita melarang, kita sebut la taf'al. La taf'al. Iya, ketika kita ingin memberitahu tentang tempat atau waktu, kita menggunakan namanya maf'alun. Ya, waktu terjadinya sesuatu atau tempat terjadinya sesuatu, maf'alun. Atau kalau kita mau menggambarkan tentang alat yang digunakan untuk kejadian tersebut, maka kita mengatakan mif'alun. Ini mif'alun. Nah, dan seterusnya itu. Jadi satu kata ini fa'ala artinya beda-beda spesifik. Nah, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Inilah yang dikenal dengan ilmu shorof atau tasrif. Nah, ini mukaddimah saja, Pak. Nanti mulai dari sini kita akan banyak menghafal Pak Amir dan Pak Dedi. Dan insya Allah menghafalnya asik. Karena hafalannya bikin asik lah. Ada ada keasikan sendiri saat kita menghafal ya. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, Pak. Semoga Allah mudahkan ya. Bab yang kedua, ilmu shorof. Ilmu shorof adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya untuk kata melakukan atau berbuat, fa'alah, maka dia dapat berubah. Ya, coba perhatikan Pak ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al. Ingat, dari satu kata fa'ala saja bisa berubah maknanya menjadi banyak sekali arti. Inilah yang dikenal atau yang disebut dengan isim mushtaq. Ya. Iya. Jadi isim yang berasal dari turunan kata yang lain, contohnya fa'ilun yang tanwin ya Pak ya, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Ini isim-isim ini adalah isim mushtaq karena diambil dari fi'il nih, fa'ala yaf'alu. Jadi fa'ala artinya telah melakukan, yaf'alu sedang melakukan, fa'lan perbuatan, fa'ilun orang yang melakukan, maf'ulun orang yang dilakukan perbuatan, if'al lakukanlah, la taf'al jangan lakukan. Jadi bisa berubah-berubah. Nanti kita ada wazan itu timbangan kayak rumus gitu Pak. Dari wazan itulah atau dari rumus itulah kita ikuti sehingga kita dapat membentuk kalimat-kalimat yang lain ya. Ilmu shorof atau dikenal dengan tasrif secara bahasa artinya perubahan. Nah ini tadi Ana udah sampaikan nggak, perubahan ya atau menukar ya. Contohnya apa? Wa tasrifir riyah. Nah, dan Allah itu merubah angin atau menukar angin ya. Nah, dan pengisaran angin artinya angin itu berputar, berubah Pak. Dari angin, jadi sifat angin itu kan dari yang panas ke yang dingin Pak ya, atau kebalik Anda lupa. Begitulah intinya. Ia berubah. Nah, tasrif di sini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu arah ke arah yang lain. Ya. Nah, sekarang kita sedang musim angin nih, Pak, ya. Banyak angin berhembus ya. Kita ada doanya. Ada yang hafal nggak doa ketika angin bertiup, Pak? Pak Amir hafal nggak, Pak? Belum ya. Pak Amir tahu nggak, Pak Amir? Hafalnya kalau hujan deras aja, Ustaz. Hujan deras aja ya. Nah, boleh Pak, apa doa kalau hujan deras, Pak? Ya? Kalau doa hujan deras apa?
Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'an. Mumtaz. Itu hujannya deras ataupun hujan sedikit sama Pak doanya itu. Doa turun hujan, Ustaz. Ya, doa turun hujan. Kalau ada angin belum tahu Pak ya. Anak kasih tahu mau nggak? Boleh, Ustaz. Boleh ya. Pak Amir, anak kasih tahu mau nggak Pak? Ya. Tuh, jadi kalau ada angin bertiup Pak, ada doanya. Doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Sekali lagi Pak ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya, mudah Pak ya. Coba ikutin Pak. Setelah apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Nah, itu yang kita baca kalau ada angin berhembus Pak. Ya, dahulu Nabi SAW ketika melihat angin berhembus kencang, awan gelap, Nabi berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Karena Ashabul Ahqaf itu ditimpa azab berupa angin kencang dan awan yang gelap. Jadi Nabi meminta perlindungan. Baik, lanjutkan Pak. Adapun secara istilah, ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata dalam kurung bina ya, yang meliputi jumlah huruf, harokat, dan sukunnya seperti pada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amr, fi'il nahi, dan lain sebagainya. Ini dapat dibaca ya. Ilmu sharaf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah satu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda. Nah, ini paling penting. Ilmu sharaf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Contohnya, kataba berubah menjadi yaktubu, berubah menjadi katibun. Kataba artinya telah menulis, dirubah menjadi yaktubu sedang menulis, dirubah menjadi katibun menjadi penulis. Ya. Jadi dia ya berbeda-beda ini ya maknanya. Baik, nah kita lanjutkan di sini. Ini beberapa istilah yang harus kita ketahui dulu Pak ya. Sebelum kita memulai mempelajari ilmu sharaf, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dasar. Di antaranya yang pertama, ini Pak. Yang pertama wazan. Ini yang tadi Anda bilang ya. Wazan artinya timbangan. Wazan artinya timbangan. Namun yang dimaksud dalam ilmu sharaf, wazan itu adalah rumus. Ya. Rumus. Dan di dalam ilmu sharaf ada 35 rumus. Dan di dalam ilmu sharaf ada berapa? 35 rumus. Iya. Nanti insya Allah kita akan belajar satu persatu. Kemudian yang kedua adalah mauzun. Mauzun itu apa? Mauzun itu adalah kata yang digunakan untuk mengikuti wazan. Nah, kalau bahasa beliau, kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Contohnya tadi kata wazannya kan fa'ala, yaf'ulu. Maka coba kita bandingkan dengan kata kataba yaktubu. Wazannya fa'ala, mauzunnya kataba. Jadi yang kita gunakan, kata yang kita gunakan mengikuti rumus itu namanya mauzun. Ya Pak ya, ini istilah-istilah saja. Ya, sebagai wawasan, karena ini bukan tujuan ya. Tujuannya bapak-bapak bisa mentasrif gitu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah tasrif. Apa itu tasrif? Adalah perubahan kata dari bentuk kasa asal menjadi bentuk-bentuk lain. Ilmu shorof juga disebut dengan ilmu tasrif karena inti dari ilmu shorof adalah tasrif. Secara umum suatu kata berubah menjadi jenis perubahan sebagai berikut. Nah, tasrif itu adalah shorof, shorof itu adalah tasrif. Jadi tidak ada yang beda ya, tasrif ya shorof, shorof ya tasrif. Nah, tadi kita udah sebut ada 10 perubahan dalam bahasa Arab. Ya, ada 10. Apa saja, Pak? Ada namanya fi'il madhi. Ada namanya fi'il mudhari. Ada namanya masdar. Kata benda yang artinya kata kerja. Ya. Contohnya sobron, sabar. Tapi sabar itu bisa bermakna kata kerja, ya. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il ini pelaku. Kata yang digunakan untuk menunjukkan pelaku. Ada namanya isim maf'ul, objek. Kata yang digunakan untuk menggambarkan objek. Ada namanya fi'il amr, kata perintah. Lawan perintah, larangan. Namanya fi'il nahi. Ada namanya isim zaman, isim makan, isim alat. Itu kata keterangan. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat yang digunakan. Contoh, doroba memukul. Alat untuk memukul, palu. Apa bahasa Arabnya, Pak? Doroba memukul. Alat untuk memukul namanya palu. Bahasa Arabnya midrobun. Midrobun. Ya. Midrobun. Jadi diambil dari kata ini isim alat. Midrobun. Nah. Lanjut, Pak. Nah, ini kita masih apa namanya? Pengenalan ya. Makna dasar setiap kata. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madhi, fi'il mudhari dan yang lain dari setiap bab meskipun ada yang berbeda baris dan penyusunannya namun memiliki kesamaan makna dasar. Artinya makna dasar ini berlaku untuk setiap wazan baik dari kelompok sulasi, rubai dan lainnya. Nah, apa yang dimaksud sulasi, Pak? Ini dicatat aja, Pak ya. Ada di bawah sebenarnya, ada di catatan kaki. Sulasi adalah fi'il yang berjumlah 3 huruf. Contohnya apa? Fa'ala, kataba, jalasa, doroba, akala. Contohnya 3, hurufnya 3. Sulasi. Dan sulasi inilah paling banyak di dalam fi'il. Paling banyak, Pak. Kemudian dari kata salasa ya. Salasa. Betul. Kemudian yang kedua rubai. Rubai ini 4. Rubai ini 4 ya. Ya, karena 4 ya berarti hurufnya ada 4 ya, dan ini jumlahnya tidak sebanyak sulasi ya. Secara umum makna dari fi'il madhi mudhari sampai fi'il nahwi terwakili oleh makna berikut. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin belajar shorof sebetulnya cukup memahami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini saja. Tidak usah 10. Cukup 7 ini aja. Tadi kan 10 ya. Ini 7 aja sebenarnya. Yaitu madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Cukup 7 ini aja. Ketika kita memahami 7 ini, udah gampang. Kita sudah bisa ngomong bahasa Arab insya Allah. Untuk lebih memudahkan memahami makna dasar fi'il madhi, mudhari, masdar, maka mari kita lihat contoh. Nah, ini Pak. Dibuat sama beliau ya, sama penulis. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amr, ada fi'il nahi. Cukup 7 ini aja. Dan ini insya Allah kita akan memiliki wazannya. Nah, ini mauzun. Ini yang diletakkan sebagai uji coba pada wazan. Ya, Anda baca dulu Pak ya. Di sini. Nazara yanzuru nazran, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur. Cukup itu aja. Nazara yanzuru nazran, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur. Lihat.
Awal katanya nazar, artinya telah melihat. Namun kalau kita ingin mengatakan akan melihat atau sedang melihat, tinggal dirubah menjadi yanzuru. Kalau kita ingin berubah menjadi masdar, tinggal kita berubah menjadi nazran. Kalau orang yang melihat, nazirun. Nazir. Kalau orang yang dilihat, Manzur. manzurun. Kalau kita perintahkan, Unzur. kalau kita larang, La tanzur. iya, masya Allah. Itulah jadi bahasa Arab gitu. Nah, nazar inilah. Nazar, Ustaz, nazar. Nazar ini Pak, nazar itu dari nazran, penglihatan. Artinya dia sedang melihat. Ya, ini masdar ini nggak bisa juga diartikan penglihatan sebenarnya. Nazran itu, ya nazar yang kita sering dengar itu, yaitu seseorang proses seorang laki-laki melihat, ya, melihat apa? Melihat calon istrinya, gitu kan? Iya, kalau dia setuju lanjut khitbah gitu ya. Tapi kalau dia habis lihat nggak cocok, ya nggak jadi khitbah gitu ya. Nazar ya. Nah, dari kata inilah muncul istilah Abu Nazar ya. Abu Nazar artinya orang Sering yang nazar. iya sering nazar tapi cuma ngecek aja cantik atau enggak, bukan niat menikahi ya. Nah ini ya sifat yang buruk, bahkan bisa jadi termasuk dosa ya, karena dia ingin melihat aurat yang bukan mahramnya, bukan tujuan untuk menikahi. Jadi kalau untuk menikahi boleh melihat beberapa aurat yang tidak boleh dilihat. Jadi kalau kita ingin nazar, boleh melihat rambutnya, boleh melihat ini Pak, lengannya, boleh melihat betisnya, boleh gitu ya. Itu boleh melihat rambutnya juga gitu ya. Nah, tapi kalau dia hanya untuk main-main maka itu dosa karena melihat aurat yang bukan mahram. Baik, contoh yang lain, kataba Pak. Kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun uktub la taktub ya. Kataba telah menulis. Kalau kita mau ngomong sedang menulis, tinggal dirubah menjadi yaktubu. Kalau kita mau jadikan masdar menjadi kitabatan ya. Kalau kita pelaku yang menulis siapa? Katibun. Kalau yang udah ditulis buku apa? Maktubun ya, tulisan kita itu yang kita tulis di buku itu namanya maktub. Ya. Makanya ya kalau kita perintahkan uktub ya, kalau kita larang la taktub. Nah, inilah yang disebut dengan tasrif ya. Jadi dari 10 Ustaz, kalau masdar kok beda-beda ya? Ya, ini masdar ini beda. Nanti kita bisa seragamkan, Pak. Ya, ini bisa juga kata bayak tubuh katban bisa sebenarnya. Bisa. Ini pengecualian aja, orang Arab ngomongnya kitabatan. Sebenarnya kalau mau ngikutin yang ini bisa. Kata bayak tubuh katban katibun bisa. Cuman orang Arab udah biasa bilangnya kitabatan. Nah, ini contohnya tadi rubai ya, dahroja ya, menggelinding. Dahroja itu artinya menggelinding. Nah, sekarang jenis tasrif. Nah, tasrif ini perubahan tadi nih Pak. Ini kan tasrif ya namanya Pak ya. Perubahan ini tasrif kan. Nah, tasrif itu terbagi Ustaz, yang perubahan ini kata dasarnya yang mana Ustaz? Nah, ini para ulama ilmu shoroh berbeda pendapat mana yang merupakan asal kata, apakah masdar, apakah fi'il madhi. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah masdar, apakah fi'il madhi. Terlepas dari khilaf atau perselisihan para ulama tersebut, untuk memudahkan anggap saja kata dasar itu adalah fi'il madhi karena dia yang berada di depan ya. Anggap saja Pak, kita keluar dari khilaf lah. Kita bukan level kita bahas khilaf. Iya. Jadi
Ya kita rojihkan lah ya, kita kuatkan bahwasanya asal katanya adalah fi'il madhi. Walaupun ini kalau Ana bilang gini didebat juga oleh orang ahli bahasa Arab nih. Tapi untuk memudahkan di awal ya anggap fi'il madhi gitu aja ya. Ya. Iya, ini kalau Ana upload di YouTube ini dengar orang nanti Ana didebat kata siapa fi'il madhi? Katanya Masdar. Enggak, ini untuk memudahkan bagi pemula saja ya. Kita enggak debat di situ. Selanjutnya Pak. Nah, tadi tasrif tadi yang kita baca itu ada dua. Nah, jadi pilihannya ada dua. Yang kita tadi baca itu namanya tasrif istilahi. Itu yang tadi kita baca tasrif istilahi. Yang perubahan menjadi 7 bentuk tadi. Ya. Nazara yanzuru, nazran, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur. Itu namanya tasrif istilahi. Perubahan ke bentuk 7 tadi. Tapi ada juga yang dikenal dengan tasrif lughawi. Tasrif lughawi ini hanya memfasilitasi untuk apa Pak? Ya, untuk perubahan bentuk dari masing-masing fiil. Jadi fiil madhi ada perubahannya, fiil mudhari ada perubahannya, fiil amr ada perubahannya. Dilihat dari jumlah bilangan dan dilihat dari jenis. Tadi yang Bapak hafal 14 domir. Tasrif lughawi itu mengikuti domir. Jadi kalau tadi 14 yang Bapak hafal, ya tambah tasrif lughawi. Berarti tasrif lughawi juga ada 14. Ada 14. Contohnya kata kataba. Kataba itu mengikuti tasrif yang tadi Bapak hafal. Huwa, huma, hum. Nah, itu ngikutin kataba. Mau lihat? Coba Anda praktikkan Pak ya. Dari kata kataba ya. Coba didengar Pak ya, disimak ya. Bismillah. Kataba kataba katabu, katabat katabata katabena, katabata katabatuma katabatum, katabati katabatuma katabatunna, katabatu katabena. Nah, itu. Jadi kalau kita kan kataba Pak ya, menulis atau telah menulis. Kalau kita ingin mengatakan dia berdua laki-laki telah menulis, nah tinggal kita posisikan dia pada posisi huma. Huma panjang belakang berarti kataba gitu. Nanti kita hafal insyaallah. Mudah ini Pak ya. Coba kita baca dulu pengertiannya. Tasrif lughawi adalah perubahan kata berdasarkan jumlah dan jenis. Nah, jumlah dan jenis tadi ada 14. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata didasarkan pada perbedaan bentuk kata. Tadi ada 10. Diringkas oleh penulis cukup 7 saja. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Cuma 7. Ya. Nah, ini coba Anda tanya, Pak Amir. Kata bayak tubuh kitabatan, ini tasrif apa? Istilahi atau lughawi, Pak? Istilahi. Istilahi, mumtaz, ya. Ini namanya istilahi. Adapun tasrif lughawi, nah, kayak gimana? Coba kita baca di sini. Adapun tasrif lughawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah. Jumlah ada 3, mufrad, musanna, jamak, dan jenis ada muzakkar, ada muannas. Setiap bentuk kata fi'il madhi hingga fi'il amr memiliki tasrif lughawi. Nah, tasrif lughawi ini hanya pada fi'il, Pak. Tasrif lughawi hanya pada fi'il. Fi'il tadi ada 4, Pak ya. Afwan, ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya. Nah, fi'il madhi sampai fi'il amr inilah yang kena dengan tasrif lughawi. Nah, coba lihat. Nah, ini tasrif lughawi ini. Ini sebenarnya bukan tasrif lughawi. Ini tadi yang sudah kita bahas sebenarnya ya. Namun karena berubah bisa juga kita katakan itu. Awalnya katibun, kalau 2 tambah ani atau aini, jadinya kitabani, kitabaini. Kalau banyak tambah una atau ina, kitabuna, kitabina. Ya. Atau perempuan, katibatun, kalau 2
katibatani atau katibataini. Kalau banyak tinggal tambah taknya panjang ya. Katibatun. Nah, ini contoh saja, tapi ini tidak disebut dengan tasrif lughawi. Ini yang sudah kita pelajari, isim mufrad, isim musanna, isim jamak ya. Ini tidak disebut sebagai tasrif lughawi. Orang tidak memahami. Ketika orang mengatakan tasrif lughawi, maka ini dimaksud adalah fiil, Pak ya. Nah, Masya Allah ini ya, kita ini masih masih di muqaddimah ini Pak, kita belum masuk. Nah, nanti kita bahas ini nih Pak. Nih, ini nanti kita bahas ini. Fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul. Baik. Labas, Anda kasih lihat dulu sebentar biar ada gambaran karena ini semuanya teoritis semua. Nah. Sampai di sini dulu Pak, ada yang ingin ditanyakan Pak? Alhamdulillah. Sampai di sini Pak Dedi ada yang ingin ditanyakan? Enggak Ustadz. Enggak ya? Pak Amir? Ustadz masih berusaha menyelami Ustadz. Menyelami ya. Anda juga memahami ya, ini sebenarnya banyak muqaddimahnya. Kalau boleh Anda ringkas Pak, pembahasan kita hari ini kita sedang membahas namanya fiil. Kita ini sedang membahas fiil. Fiil ini sebetulnya ada dua. Fiilnya namanya fiil mabni. Itu belum masuk ya. Fiil ini terbagi menjadi dua, ya. Adanya fiil yang bukan fiil. Tadi kita bahas apa? Tasrif, Hari ini kita belajar tasrif, ya. Hari ini kita belajar tasrif, Tasrif ini ada dua. Yang pertama namanya tasrif istilahi. Ya. Tasrif istilahi. Yang kemudian yang kedua tasrif lughawi. Ya. Ini laptop Ana lemot Pak. Kalau bisa Ana mau gambarkan gitu ya. Kalau Ana coba ini lemot dia. Tapi apa? Gambarkan aja Pak ya. Jadi tasrif itu terbagi menjadi dua Pak. Ya. Yang pertama namanya tasrif istilahi. Yang kemudian yang kedua namanya tasrif lughawi. Itu dulu, kita baru belajar tentang itu. Nah, tasrif istilahi ini tasrif apa? Perubahan, kan tasrif perubahan Pak ya. Perubahan kata berdasarkan makna kata itu sendiri. Ya, bentuk kata itu sendiri. Nah, ini ada 10 tadi disampaikan. Ada 10 macam. Namun yang umum kita gunakan 7 saja, jangan sampai 10. Tapi untuk pengetahuan awal ada 10. Ada yang pertama namanya fi'il madhi. Yang kemudian yang kedua namanya fi'il mudhari. Yang ketiga namanya masdar. Yang keempat namanya isim fa'il. Yang kelima namanya isim maf'ul. Yang keenam namanya fi'il amr. Yang ketujuh namanya fi'il nahi. Yang kedelapan namanya isim zaman. Yang kesembilan namanya isim makan. Yang ke-10 namanya isim alat. Ya, ini 10 ini pembagiannya. Tapi yang kita bahas insya Allah cuma 7. Yaitu fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja lampau. Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan. Masdar, kata benda bermakna kata kerja. Kemudian isim fa'il, isim kata benda yang menunjukkan atas pelaku.
Yang kelima adalah isim maf'ul, kata benda yang menunjukkan atas objek. Yang keenam adalah fi'il amr, yaitu kata kerja larangan. Kata kerja perintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah fi'il nahi, yaitu kata kerja larangan. Biasanya di depannya ada la dan di akhirnya sukun. La, sukun, itu namanya fi'il nahi, ya, larangan. Ya. La ta'kul, la tashrab, jangan makan, jangan minum. Ya. Itu yang pertama adalah tasrif istilahi. Kemudian yang kedua adalah tasrif lughawi. Yang kedua apa, Pak? Tasrif Lugawi. lughawi. Nah, tasrif lughawi ini, apa yang dimaksud dengan tasrif lughawi? Perubahan kata berdasarkan jumlah bilangan dan jenis. Jumlah bilangan dan jenis. Kalau berdasarkan jumlah ada 3. Ada mufrad, tunggal, ada musanna, 2, ada jamak, yaitu lebih dari 2. Dilihat dari jenis ada 2. Ada namanya muzakkar, laki-laki, ada namanya muannas, perempuan. Nah, inilah yang dikenal dengan tasrif lughawi. Tasrif lughawi ini mengenai dengan 3 pembagian fiil. Ada fiil mudhari, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. 3 fiil inilah yang kena dengan tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi. Untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman, yang dimaksud dengan lughawi yaitu dhamir. Untuk mendekatkan ke pemahaman, yang dimaksud dengan tasrif lughawi itu sama dengan dhamir. Yang tadi bapak-bapak hafal, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu semua yang disebut dengan tasrif lughawi. Baik pada fiil madhi, fiil mudhari ataupun fiil amr. Ini semua yang disebut dengan tasrif lughawi. Nah, begitu, Pak. Gimana? Agak lebih tergambar ya kerangkanya? Gimana Pak Amir? Sudah lebih menyelam? Ya. Sudah lebih menyelam ini Pak Amir? Ya, butuh dibaca berkali-kali Ustaz baru. Ya, baik. Itu tadi ya, mungkin review Ana yang kedua ini mungkin bisa lebih mendekatkan. Jadi tasrif itu ada 2, ada istilahi, ada lughawi. Istilahi itu ada 7 bentuknya. Kalau lughawi ada 14. Sesuai dengan dhamir tadi. Dhamir. Baik madhi ada 14, baik mudhari ada 14. Yang beda cuman amr. Kalau amr cuman ada 6, Pak. Kenapa cuman ada 6? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa fi'il amr cuma 6, bukan 14? Yang lain 14. Karena tidak memandang bentuk, Ustaz. Tidak ada bentuk. Pak Amir? Belum ya? Jadi kenapa fi'il amr cuma ada 6? Karena fi'il amr ini hanya menggunakan kata kata ganti mukhatab yang diajak ngomong. Jadi merintahkan itu kan ke orang lain, bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada orang yang ketiga. Nah, jumlah orang yang kedua ini atau mukhatab cuma 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi cuma 6 gitu. Makanya fi'il amr cuma 6, selainnya 14. Itu ya, ada yang ingin tanyakan Pak sebelum kita lanjut ini? Karena ini semuanya teori, belum praktek, jadi anak khawatirnya masih ngambang. Nggak ada ya? Kita lanjutkan perlahan Pak ya, ini kita masih definisi-definisi aja nih Pak.
Baik ya, kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Baik. Wazan tasrif. Nah, wazan tadi apa, Pak? Artinya wazan? Wazan rumus. Rumus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwasannya tasrif memiliki berapa, Pak? 35. 35. Masya Allah. Nah, namun yang paling sering digunakan, jangan khawatir, Pak. Yang paling sering digunakan itu hanya berapa, Pak? 22. Hanya 22 saja. Dapat korting 7 ya. 7-nya jangan khawatir, Pak. Jadi dapat diskon ini. Ya, lumayan diskonnya. Berapa ini? 35,7 ya. Dapat diskon sekitar 7% nih. 13. Ya, 13% ya. 13%. Lumayan ini, Pak. Masya Allah. Nah, dari 22 ini ada pembagiannya. 6 untuk sulasi mujarrad. 6 nih untuk sulasi mujarrad. Apa ini maksud dengan sulasi mujarrad? Tadi udah ya, Pak ya? Sulasi sudah ya? 3. Sulasi mujarrad adalah 3 yang mujarrad, terlepas dari tambahan. Mujarrad artinya terlepas dari tambahan. Ya, jadi fiil itu ada tambahannya. Nah, ini sulasi mujarrad artinya yang tidak ada tambahannya. Tidak ada tambahannya. Kemudian ada 12, ini cukup banyak ya. Ada 12 untuk sulasi mazid. Sulasi mazid. Sulasi artinya 3, mazid lawan dari mujarrad. Apa arti mazid, Pak? Lawan mujarrad ya. Mujarrad tadi apa? Berarti. Berarti sulasi mazid adalah fiil yang 3 yang ada tambahan. Ya, tambahan. Itu ada 12. Kemudian ada 1 untuk rubai mujarrad. Rubai mujarrad artinya apa, Pak? Pak Dedi. Fiil yang jumlahnya 4. Mujarrad. Mujarrad bebas dari tambahan. Jadi tidak ada tambahan, ya. Tidak ada tambahan. Kemudian ada 3 wazan untuk rubai mazid. Untuk rubai mazid. Apa arti rubai mazid, Pak? 4 huruf yang harus ada tambahan. Tambahan. Nah, ya. Jadi fiil 4 huruf tapi ada tambahan, ya. Di berapa, Pak? 6 tambah 12 18. 18 tambah 1 19. 19 tambah 3 22. Nah, ini kan tadi 35. Ada 13 wazan ini yang rumusnya sangat rumit dan jarang sekali ditemukan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini 13 ini hanya untuk expert saja. Adapun untuk pemula atau intermediate ataupun middle ya tidak perlu belajar yang 13 ini ya, karena ini untuk expert saja. Kecuali Pak Dedi atau Pak Amir ada cita-cita untuk menjadi syu'ara, menjadi ahli syair. Nah, ini perlu dipelajari, Pak. Tapi kalau hanya untuk memahami Al-Qur'an, memahami Al-Hadis, maka cukup 22 bab sini saja, insya Allah sudah memahami dasarnya. Nah, kita lihat pembagiannya, Pak. Jadi, kalau kita bisa bagi, sebenarnya fiil yang akan kita bahas itu ada 4. Pertama namanya sulasi mujarrad, yaitu 3 huruf yang tidak ada tambahan. Kedua adalah sulasi mazid, yaitu 3 huruf yang ada tambahan. Yang ketiga adalah rubai mujarrad, yaitu 4 huruf yang tanpa tambahan. Yang keempat adalah rubai mazid, yaitu 4 huruf yang ada tambahan. Ya. Baik, inilah 4 pembahasan ini. Sulasi mujarrad ada berapa rumus tadi, Pak? Masih ingat? Ada 6. Ada 6. Sulasi mazid ada berapa? 12. 12. Rubai mujarrad ada berapa, Pak?
1. 1. Rubai mazid ada berapa? 3. Ada 3. Total ada 22. Ya. Nah, ini keterangan nih. Kata sulasi merujuk pada kelompok kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Nah, ini yang Anda bilang tadi. Kata rubai merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Mujarrad merujuk pada kelompok kata kerja tanpa ada huruf tambahan. Mazid adalah kelompok kata yang ada tambahan. Jadi udah diringkas lagi oleh penulis. Nah, ada tulisan bawah ini. Dari keempat kelompok kata kerja yang disebutkan, kelompok sulasi mujarrad dan sulasi mazid adalah yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab. Oh, dapat bonus lagi, Pak. Dari 35 yang sering cuma 22. Dari 22 yang paling sering hanya 18. Kok 18? Coba hitung. Sulasi mujarrad ada berapa tadi? 6. 6. Sulasi mazid ada berapa? 12. 12. 6 tambah 12? 18. 18. Dapat korting lagi ya. Nah, oleh karena itu penulis hanya memfokuskan pembahasan untuk 2 kelompok wazan tersebut pada buku ini. Jadi yang insya Allah kita pelajari bukan 35, Pak. Ya, cuman 22 plus dapat korting lagi 18. Jadi insya Allah dimudahkan insya Allah. Nah, ini. Nah, ini bagian penting yang harus dipahami, Pak ya. Nah, ini, Pak. Bila perlu di print, Pak. Nah, bila perlu di print. Ini tasrif. Tasrif itu dilihat dari jumlah hurufnya, ada sulasi, ada rubai. Sulasi ada yang mujarrad, ada 6, Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mazid. Mazid ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sulasi inilah yang paling banyak akan kita bahas di dalam buku ini. Adapun rubai, mujarrad 1, mazid ada 3, 1, 2, 3. Dan ini insya Allah sangat jarang, bahkan hanya tambahan saja di buku ini. Jadi yang akan kita bahas ada 18, Pak ya. Jadi Bapak minimal harus menghafal 18 kata ini. Rumus, ya rumus. Kalau Bapak telah menghafal 18 rumus ini, semua ilmu shorof sudah Bapak pegang. Ya, semua ilmu shorof sudah Bapak pegang. Tapi syaratnya apa? Dihafal. Gimana cara menghafalnya? Dibaca berulang-ulang. Dan ini insya Allah bagaikan latihan lidah ya, Pak. Wahumahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Daraba yadribu darban, daribun, matrubun, idrib, la tadrib. Gitu aja. Insya Allah ada seninya. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas pembahasan selanjutnya tentang tasrif. Yang pertama, tasrif sulasi mujarrad yang jumlahnya 6. Jumlahnya 6 ini. Insya Allah biiznillahi ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Yang pasti ini dulu, Pak ya, di print, Pak ya. Ya, Ustaz. Nah, ditempel ini, Pak, insya Allah. Silakan, Pak, kalau ada pertanyaan. Ini alhamdulillah kita sudah ya. Fi'il madhi mudhari' sudah, lazim muta'addi sudah, shahih mu'tal sudah, dhamir sudah. Ya. Tinggal latihannya saja nih belum nih. Adapun ini juga sudah kita bahas hari ini. Tasrif istilahi sudah, ya. 7 tasrif istilahi sudah, wazan sudah. Ya, insya Allah pekan depan hanya melanjutkan saja. Insya Allah, Pak. Nah, ini pertemuan kelima harusnya. Wazan ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah pertemuan hari Kamis besok kita masuk ke tasrif. Wazan 1. Iya, wazan 1. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak?
Cukup Ustadz. Cukup ya. Wah, ini ada Bapak lagi yang baru nih, Pak Dendi. Ahlan wa sahlan Pak Dendi. Ahlan, Pak Dendi. Apakah ini Pak Alwi? Hah? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, Pak. Dan insya Allah tidak ada tugas. Tugasnya hanya murojaah saja. Silakan dibaca-baca lagi dari halaman awal sampai halaman 42 ini. Yang lupa tasrif ini di print saja, Pak. Insya Allah ini sebagai mind map ya, peta pikiran pelajaran kita untuk memudahkan kita sampai di mana batas pembelajaran kita. Insya Allah apa yang telah dibuat sebagai tugas oleh Pak Amir Anda kasih feedback. Untuk Pak Dedi ditunggu tugasnya biar Anda bisa kasih feedback. Ya Allah Ustadz. Iya Ustadz. Lebih dan kurang Anda mohon maaf, pada Allah Anda mohon ampun. Ya, mohon maaf atas kendala piranti perangkat ini ya. Anda merasa agak putus-putus gitu ya. Tapi semoga insya Allah bisa anak upload nih hasil rekamannya ke YouTube untuk murojaah teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ana mohon maaf, pada Allah ana mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.